pertanyaan saya acak, tapi sebetulnya ada satu yang saya cari, di mana Anda itu meninggalkan hobi fotografi telematika menjadi pekerjaan lah, website, dan di mana Anda sama sekali tidak melaksanakan hobi itu. Sekarang masih bongkar-bongkar foto, lihat palsu atau tidak nggak? Terus terang sih nggak, gitu. Karena juga ketika mulai di DPR itu ada undang-undang atau ada tata tertib di DPR, ada undang-undang MD3 dan juga tatip anggota yang waktu itu kita tidak diperkenankan lagi untuk kemudian ngurusi masalah yang terlalu personal. Karena representasi dari wakil rakyat waktu itu adalah kemudian hanya untuk memberikan kesaksian, tapi kalau kesaksiannya itu pun dibolehkan hanya kalau permintaan pengadilan. Itu ada jadi remove, jadi berjarak. Betul, kalau itu sudah kecuali ada sebuah masalah yang itu kemudian membuat kehebohan di masyarakat, tapi dan harus sesuai dengan tupoksi saya waktu itu di Komisi 1. Ya, jadi di Komisi 1 itu apa ya? Soal pertahanan, kemudian soal luar negeri, soal intelijen, dan memang ada soal kominfo di situ, tapi bukan soal etika, bukan soal asli atau tidak dan lain sebagainya. Ya, Anda juga nggak pernah ketangkep lagi buka website aneh dari galerinya DPR ya? Itu bukan Anda kan ya? Ya, itu. Yang saya cari URL-nya nggak ketemu URL-nya. Oke. Nah, karena Anda itu tahan banting, sangat tahan banting. Jadi pada waktu DPR punya krisis politik dengan Pansus Century segala macam, Anda tuh bagaimana? Kaget, aduh ngapain saya di sini, atau tertekan, atau bagaimana reaksi pribadi? Secara pribadi kalau saya memang tidak pernah terlibat satu apapun ya kita nggak perlu takut atau nggak pernah harus mundur. Dan waktu itu Bang Wimar, saya juga berprinsip selama apa yang saya kerjakan tuh menurut saya memang tidak salah ya gitu, dan insya Allah memang nggak salah ya. Itu kemudian ya kita lakukan saja, go on. Jadi apalagi soal kasus Century, soal kasus Wisma Atlet, Hambalang, atau terus terang saja kalau mau disebut ya kasus yang mendera partai saya juga tidak perlu goyah sedikit pun. Dan bahkan ketika waktu itu ditanya apakah akan mundur dari partai, enggak. Episode 2 kita akan ngomong soal partai dan yang gurih-gurih. Sekarang yang background aja. Siapa itu Roy Suryo? Jadi artinya kalau kembali ke pertanyaan, saya hanya mengerjakan apa yang saya lakukan dan saya ketahui, Bang Umar. Dan saya tidak perlu ikut campur urusan yang tidak saya. Jadi kalau dilihat mungkin semenjak di DPR, itu nama saya kalau boleh dibilang tenggelam. Ya. Tapi sebagai politikus harus dong ikut campur. Artinya kalau orang menyerang Sri Mulyani terus Anda menganggap tidak salah, harus dong dibela. Oh iya, dan saya juga mengatakan apa adanya ketika kemudian ada orang mengatakan, oh ini melibatkan waktu itu ketika di Century ya, alirannya ke sini. Dan saya pernah waktu itu disebut, ya ada satu media yang menyebut karena saya pernah menjadi komisaris independen ya di satu perusahaan yang terkait dengan tapi bukan terkait dengan Century-nya, terkait dengan anak perusahaan apa, ya saya bilang ya saya sempat mempresentasikan ya, tapi saya hanya datang 2 kali, dan waktu itu saya sebagai seorang profesional kayak Bang Wimar yang dulu ketemu saya awal-awal dulu ketika seminar ya, saya ada perusahaan itu sebagai salah satu sponsor seminar dan saya ikut di dalamnya, ya saya ceritakan aja apa adanya, nggak ada soal. Terus kapan Anda waktu Anda bikin website belum masuk DPP namanya? Belum masuk. Belum. Kapan Anda masuk DPP? Saya masuk 2005, hampir 2009. Ya, jadi bersama dengan jadi anggota DPR? Iya, setahun sebelum saya menjadi anggota DPR, saya waktu itu ditawari, ya diajak langsung lah tepatnya, atau diminta ya, Mas Anda masuk saja ya untuk memperkuat sebagai caleg, siap? Ya saya gitu udah. Jadi masuk. Kenapa saya nggak diminta ya? Saya nggak bilang partai mana loh. Ya, artinya saya waktu itu karena diminta, dan menurut saya karena saya harus maju dari dapil di daerah Jogja ya. Jadi bagi saya nggak ada dan saya juga tidak kampanye dari awal, Bang Wimar. Jadi bahkan orang-orang Jogja itu waktu itu sempat tanya ke saya, ini serius nggak nyaleknya? Karena semenjak 7 bulan pertama, kan itu kampanyenya 8 bulan. 7 bulan pertama itu nggak ada gambar saya. Sama sekali, nggak ada. Saya hanya kampanye itu sebulan terakhir. Benar-benar hanya sebulan terakhir, tapi memang saya menggunakan metode komunikasi. Jadi sebulan terakhir, tapi saya tidak perlu gambar kecil-kecil, langsung gambarnya gede-gede. Tapi kalau sidang masuk kan? Oh, selalu masuk. Tidak pernah tidak masuk. Bekas dosen soalnya. Bahkan ini saya akui, daripada keluar dan ngerokok-ngerokok di luar atau hilang,
saya mending tidur di ruang sidang. Dan itu pernah ada yang motret. Dan itu Saya lihat itu, foto tidur, iya. itu udah siap jawabannya, saya belum tanya tuh ya. Oke. Itu fakta kok. Fakta harus saya katakan. Dan memang saya tidur. Tapi itu Orang nggak tahu bahwa istirahat. duduk sekian jam tuh ketiduran ya. Dulu asisten saya, magang saya tuh Ya. suruh nyatet ketiduran. Tapi dan itu waktu proses ketiduran itu Bang Wimar, itu kan memang sidang dimulai tok jam 7. Terus kemudian terus diskors. Terus waktu itu belum dimulai sampai mulainya itu 10:30. Dan waktu ketiduran itu 8:30 malam. Dan waktu itu ada salah satu TV live, ada Pak Yusril waktu itu di TV itu, beliau juga bilang ketawa. Nah ini kalau nunggu sidang kadang-kadang tidur. Jadi itu Tapi nggak bikin denial waktu itu. Kenapa? Nggak bikin denial. Oh enggak perlu. Enggak perlu karena menurut saya ya biar orang memfitnah ya kalau saya tidur di tengah-tengah sidang padahal tidak sidang ya biarin aja. Kalau tidurnya kan memang benar. Oh iya, tidurnya bukan sedang sidang. Iya. Seperti asisten saya tidurnya bukan sedang syuting. Iya. Ya, betul. Iya, jadi urusan pribadi ya, kayak tidurnya nunggu kan pesawat benar. ya. Kalau tidurnya benar Oh, saya jadi belain Roy Suryo ya. Saya bukan mau bela loh. silakan. Satu Bela hal- nyerang boleh. Satu hal lagi yang menonjol dalam image Anda Ya. itu adalah status kebangsawanan Anda tuh punya gelar. Tapi saya nggak pernah hafal KDRT, bukan KDRT, KMRT gitu ya, apa sih? KRMT. Nah, KRMT. Sekarang kok nggak dipakai lagi ya? Masih. Oh masih. Masih, Nah, cuman nggak perlu dulu terlalu itu tonjol. suka di Plesetin. dan dijadikan tertawaan. Hal begitu harusnya Anda tersinggung kan? Itu jelas-jelas suatu gelar. Saya merasa orang yang menertawakan mungkin tidak paham dengan artinya. Jadi saya tidak perlu melayani yang menurut saya tidak perlu. Saya lebih banyak urusan yang lebih banyak harus melayani. Itu aja. Iya, kita break dulu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa Persis. yang mereka perbuat. Kembali lagi setelah break ini.